Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Sudah siap ya menerima pembelajaran matematika pada hari ini? Ya, sebelum memulai pembelajaran, silakan anak-anak menyiapkan alat tulis dan buku tulis terlebih dahulu untuk mencatat hal-hal yang sekiranya perlu untuk dicatat. Hari ini kita akan belajar mengenai vektor dimensi 2. Apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini ada 8, yaitu sebagai berikut. Menuliskan pengertian dan notasi vektor dimensi 2, menemukan konsep kesamaan dua vektor dimensi 2, menemukan konsep kesamaan vektor negatif pada dimensi 2, menyatakan vektor 0 pada dimensi 2, menyatakan vektor posisi pada dimensi 2, menentukan panjang suatu vektor dimensi 2, menentukan vektor satuan pada dimensi 2, mengembangkan rasa ingin tahu, tanggung jawab, dan toleransi, serta mampu berpikir kreatif, berpikir kritis, berkolaborasi, dan berkomunikasi dengan baik. Nah, sebelum kita memasuki materi inti, langkah baiknya kita perkenalan dulu nih tentang apa sih manfaat mempelajari vektor. Pernah nggak sih anak-anak membayangkan betapa canggihnya teknologi pesawat terbang? Bagaimana konstruksinya sehingga pesawat berada dalam posisi stabil dan seimbang di udara. Nah, ada 4 gaya yang bekerja pada pesawat, yaitu gaya angkat yang memiliki arah ke atas, gaya hambat yang memiliki arah ke kanan, gaya dorong yang memiliki arah ke kiri, dan gaya berat yang memiliki arah ke bawah. Tiap-tiap gaya ini memiliki besaran dalam sebuah satuan Newton. Kita tahu bahwa masing-masing gaya ini memiliki arah yang berbeda-beda. Nah, besaran yang memiliki arah disebut dengan vektor. Untuk lebih lanjutnya, kita akan belajar mengenai vektor pada bab ini. Yuk kumpulkan informasi. Apabila kita memindahkan atau menggeser sebuah benda yang berbentuk apa saja, maka perpindahan benda itu akan memenuhi dua unsur, yaitu seberapa jauh perpindahannya dan ke arah mana benda itu berpindah. Kedua unsur yang mempengaruhi perpindahan benda disebut dengan besaran vektor. Jadi, vektor adalah suatu besaran yang memiliki arah, misalnya kecepatan, gaya, dan momen. Sementara suatu besaran yang tidak mempunyai arah disebut dengan skalar, misalnya tinggi tiang, suhu badan, dan volume benda. Contohnya adalah sebagai berikut. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 100 km per jam ke arah barat. Peristiwa tersebut merupakan salah satu bentuk penggunaan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Vektor yang digunakan mempunyai besar 100 km per jam dan melaju ke arah barat. Selanjutnya, notasi vektor. Secara geometris, vektor dapat disajikan dengan ruas garis berarah. Panjang ruas garis menyatakan besar vektor dan anak panah menyatakan arah vektor. Gambar di samping, gambar ini menunjukkan vektor AB, dengan A adalah titik pangkal vektor AB, dan B adalah titik ujung atau terminal dari vektor AB. Vektor AB dapat ditulis sebagai vektor A kecil dengan tanda panah di atas, atau A kecil dengan tanda panah di bawah, atau A kecil dengan huruf tebal. Nah, selanjutnya kita memasuki materi inti, yaitu vektor dimensi 2. Yuk amati kasus berikut. Perhatikan gambar di samping. Dari gambar ini, dapatkah kamu menuliskan pengertian vektor pada dimensi 2? Dan bagaimana menyatakan vektor posisi pada dimensi 2? Nah, coba pikirkan sejenak untuk menemukan jawaban tentang pengertian vektor dan bagaimana menyatakan vektor posisi pada dimensi 2 dari grafik ini. Yuk kumpulkan informasi. Vektor dimensi 2 adalah vektor yang mempunyai dua unsur, yaitu unsur vertikal
atau sumbu Y dan unsur horizontal atau sumbu X. Vektor pada bidang datar atau dimensi 2 ditandai dengan sumbu X dan sumbu Y yang saling berpotongan di titik O 0,0. Secara analitis, vektor dimensi 2 dapat disajikan menurut unsur-unsurnya, yaitu sebagai berikut. Vektor A sama dengan komponen XY atau vektor A sama dengan X, Y. Dengan X adalah unsur mendatar, apabila X positif, maka X mempunyai arah ke kanan, sedangkan apabila X negatif, maka X mempunyai arah ke kiri. Selanjutnya, Y adalah unsur vertikal. Apabila Y positif, maka arahnya ke atas, sedangkan apabila Y negatif, maka arahnya ke bawah. Selanjutnya, kesamaan dua vektor. Perhatikan gambar ini. Dua buah vektor A dan B dikatakan sama apabila keduanya mempunyai besar atau panjang dan arah yang sama. Terlihat vektor A sejajar dengan vektor B dan besarnya sama, sehingga diperoleh vektor A sama dengan vektor B. Vektor negatif. Perhatikan gambar ini. Vektor negatif dari A adalah vektor yang besarnya sama dengan vektor A, tetapi arahnya berlawanan dan ditulis negatif A. Vektor A sejajar dan sama panjang dengan vektor B. Karena vektor A dan B saling berlawanan, maka vektor A sama dengan negatif vektor B. Selanjutnya, vektor 0. Vektor 0 adalah vektor yang besar atau panjangnya 0 dan arahnya tak tentu. Pada sistem koordinat kartesius, vektor 0 digambarkan berupa titik. Di ruang dimensi 2, vektor 0 dilambangkan dengan O dengan komponen 0. Vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang titik pangkalnya terletak pada pusat koordinat O 0,0 dan titik ujungnya berada pada koordinat lain. Vektor posisi pada R2 dari titik A, X, Y dinyatakan sebagai kombinasi linear vektor satuan sebagai berikut. Vektor A sama dengan komponen XY sama dengan XI ditambah YJ. Penulisan vektor I dan J menyatakan vektor satuan pada sistem koordinat. Vektor satuan I adalah vektor yang searah dengan sumbu X positif dan besarnya 1 satuan. Vektor satuan J adalah vektor yang searah dengan sumbu Y dan besarnya 1 satuan. Artinya di sini adalah I arah dari X dan J adalah arah dari Y. Supaya lebih paham, perhatikan contoh soal berikut. Dipunyai vektor A dengan komponen 3 dan 5. Dapatkah kamu menyatakan vektor tersebut dalam bentuk kombinasi linear satuan dan menentukan grafiknya? Penyelesaian. Dipunyai vektor A dengan komponen 3 dan 5, sehingga kombinasi linearnya adalah vektor A sama dengan 3i ditambah 5j. Nah, dari kombinasi linear ini, artinya vektor tersebut searah dengan sumbu X positif dengan panjang 3 satuan dan searah dengan sumbu Y positif dengan panjang 5 satuan. Sehingga diperoleh grafik seperti ini. Panjang 3 satuan yaitu ini. Panjang 5 satuan yaitu ini. Sehingga kita mempertemukan titik tersebut di sini. Nah, di titik ini kita menarik garis dari O 0,0 yaitu titik pangkal ke titik ujung atau terminal, sehingga diperoleh grafik seperti ini. Yuk kumpulkan informasi. Nah, tadi kan kita sudah belajar mengenai vektor dengan titik pangkal di O 0,0. Selanjutnya, kita mempelajari vektor dengan titik pangkal bukan di 0,0. Jika koordinat titik A, x1, y1 dan titik B, x2, y2, maka vektor AB dapat dinyatakan sebagai vektor posisi sebagai berikut. Nah, kira-kira grafiknya seperti ini. Titik pangkal tidak
di 0,0. Sehingga AB sama dengan OB dikurangi OA. Sama dengan X2 Y2 dikurangi X1 Y1 sama dengan X2 dikurangi X1 Y2 dikurangi Y1. Nah, supaya lebih paham, perhatikan contoh soal berikut. Diberikan koordinat titik P 2,-3 dan Q 7,1. Nyatakan kedua koordinat titik tersebut sebagai vektor posisi PQ dan QP. Penyelesaian. Vektor PQ sama dengan vektor OQ dikurangi vektor OP. Vektor OQ dengan komponen 71 dikurangi vektor OP dengan komponen 2 dan -3. Sama dengan 7 dikurangi 2 dan 1 dikurangi 3. Artinya 1 ditambah 3. Sama dengan 5, 4. Yang B, vektor QP sama dengan vektor OP dikurangi vektor OQ. 2 -3 dikurangi 7, 1. 2 dikurangi 7 sama dengan -5. -3 dikurangi 1 sama dengan -4. Nah, dari A dan B ini, kita punyai besaran yang sama dengan arah yang berbeda. Kenapa? Karena ini arah ke PQ atau terminal di Q, dan ini arah ke QP dengan terminal di P. Sehingga besarnya sama, tetapi arahnya berbeda. Yuk kumpulkan informasi. Modulus vektor. Modulus menyatakan panjang atau besar vektor. Karena panjang atau besar vektor selalu bernilai positif, maka cara menulis modulus menggunakan tanda mutlak. Jika diketahui koordinat titik P, X, Y, maka panjang vektor posisi OP sama dengan XY dirumuskan sebagai berikut. Panjang OP, atau ini bisa dibaca norm OP, tulisannya NORM, sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, ini jika titik pangkalnya di 0,0. Apabila titik pangkalnya tidak di 0,0, misalkan di X1, Y1, maka norm AB sama dengan akar dari X2 dikurangi X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan. Contohnya, diketahui titik A 3,-5 dan B -2,7. Tentukan hasil operasi vektor tersebut. Yang pertama, komponen vektor AB. Nah, komponen vektor AB artinya OB dikurangi OA, yaitu -2 dikurangi 3, 7 dikurangi -5, sama dengan -5, 12. Yang kedua, modulus atau besar vektor AB. Norm AB sama dengan akar dari -5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Ini diperoleh dari komponen vektor AB. Nah, sama dengan 13. Selanjutnya adalah vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang mempunyai panjang satu satuan. Vektor satuan dapat ditentukan dengan cara membagi vektor tersebut dengan besar atau panjang vektor semula. Vektor satuan dari vektor A dirumuskan vektor E sama dengan vektor A dibagi norm A. Contohnya, diketahui vektor A -3,2. Hitunglah vektor satuan dari vektor A. Nah, berarti kita harus menentukan besar vektor atau norm A terlebih dahulu, yaitu akar 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 9 ditambah 4 sama dengan akar 13. Sehingga diperoleh vektor satuan dari norm A adalah E sama dengan -3,2 per akar 13. Sama dengan -3 per akar 13, 2 per akar 13. Nah, atau dapat dituliskan dalam bentuk seperti ini.
Nah, untuk membuktikan apakah jawaban kita mengenai vektor satuan tadi benar, maka kita dapat mengecek atau membuktikan kebenaran jawaban tersebut. Untuk membuktikan bahwa jawaban tersebut benar, dapat kita cek kembali menurut definisi panjang vektor E. Nah, tadi kan hasilnya vektor satuan yaitu negatif 3 per akar 13 ditambah 2 per akar 13. Maka untuk mengecek, kita kuadratkan dan hasilnya harus sama dengan 1. Karena modulus E adalah 1. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila anak-anak masih belum paham atau merasa kebingungan, silahkan bertanya melalui WhatsApp group atau chat pribadi WhatsApp. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai operasi hitung vektor pada dimensi 2. Silahkan anak-anak membaca atau mencari di Google atau di YouTube terlebih dahulu sebagai referensi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.